تكف فهمتا وملق بكائن وتستفيق بهامي أيسب صبوءا نهب منكتي. Kami ucapkan kepada rombongan keluarga dari Muhammad Hidayatullah Sarjana Perikanan yang merupakan putra ke-8 dari 12 bersaudara dari pasangan Bapak Haji Jarni dan Ibu Hajah Arfa. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami selaku tuan rumah atas kedatangan keluarga dan yang hadir ke acara ini dengan penuh cinta. Sekali lagi dari hati yang paling dalam kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Haji Jarni yang telah datang dari Desa Rebak Rindim, Kecamatan Muara Muntai. Sebagai tanda cinta yang tulus, selanjutnya akan dilaksanakan prosesi pengalungan bunga yang akan diberikan oleh ibunda calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria. Kepada yang terkasih Ibu Martini dan calon pengantin pria untuk dapat mengambil tempat agak maju sedikit. Maju aja semua. Didampingi. Kepada Ibunda Martini akan dapat mengalungkan bunga kepada Ananda Muhammad Hidayatullah. Sini, Bah. Ya, silakan Bu. Silakan. Nggak usah salaman dulu karena dalam keadaan wudhu ini. Baik Ibu, silakan Ananda Hidayatullah itu digandeng untuk masuk ke dalam rumah sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan melangkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Selanjutnya kami mengundang kepada seluruh keluarga besar dan rombongan calon mempelai pria untuk memasuki ruangan. Menyusuri lika-liku asmara, dan kini tibalah saatnya bagi kedua insan untuk mantap menyelaraskan langkah kehidupan, suatu episode totalnya hati untuk menuju berkas Sang Pencipta Cinta dalam naungan syariah. Dan saat ini para saksi pun telah siap untuk mengabadikan momen tertinggi dari puncak ikatan lahir batin ini dalam suasana yang penuh ketenangan dan hikmat. Ya, inilah acara akad nikah. Bapak Abdullah Sarjana Hukum selaku penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai. Yang kami hormati Bapak Hamdi Sarjana Pendidikan dan Ibu Martini beserta seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Jarni dan Ibu Hajah Arfa. Yang sama-sama kita banggakan Ananda kedua calon mempelai Muhammad Hidayatullah Sarjana Perikanan dan Nur Ilin Hamad Sarjana Pendidikan, serta kerabat Handai Tolan dan para undangan yang kami hormati. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Insya Allah tidak lama lagi kita akan menyaksikan bersama
dua hati yang terpaut dalam satu janji, janji yang akan mengubah segalanya, janji yang akan mengubah sesuatu yang semula haram menjadi sesuatu yang halal, janji yang dengannya menjadikan segala hal sebagai rangkaian ibadah yang luar biasa, janji antara dua insan yang bernama Nur Irin Hamar, sarjana pendidikan, putri tunggal dari pasangan Bapak Hamdi dan Ibu Martini, dengan Muhammad Hidayatullah, sarjana perikanan, putra ke-8 dari pasangan Bapak Haji Jarni dan Ibu Hajar Arfa. Baiklah, sampailah kita pada acara yang paling ditunggu-tunggu, yang membuat jantung semakin berdetak dengan kencang dan nafas semakin terengah-engah. Namun sebelum menuju marilah kita dengarkan terlebih dahulu secara seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Khairan Nur, sarjana pendidikan, dan tilawah kepada Bapak Rizky. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin
Bismillahirrahmanirrahim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan, kemampuan kepada mereka dengan karunia. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu berundangan yang berbahagia, ini sampailah kita pada acara inti yang sangat dinantikan oleh banyak mata, yaitu prosesi akad nikah. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang sangat luar biasa. Ikrar antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki.
ikrar yang dengannya hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup bersama diresmikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, sehingga dengannya pula langit turut bergema dan malaikat turun untuk ikut mendoakan sepasang insan yang mengucap janji ijab kabul. Sebelum memulai prosesi akad nikah, marilah kita sejenak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam melangkahkan kaki menuju tempat ini ada hilaf dan lupa diri kita. Astagfirullahaladzim. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap hamdalah. Mungkin selama ini ada banyak nikmat yang telah Allah berikan, namun kita jarang untuk mensyukurinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin tamu dan undangan yang berbahagia, agar prosesi akad nikah dapat berjalan dengan hikmat, kami mengimbau kepada seluruh tamu dan undangan untuk bisa mengikuti jalannya acara secara khusus, serta mengkondisikan seluruh alat komunikasi dalam keadaan silent atau bergetar. Kemudian saat ijab kabul sudah terucap, kami mengajak kepada tamu dan undangan sekalian untuk mengucap hamdalah dan doa pernikahan secara bersama-sama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Baik, langsung saja prosesi akad nikah akan segera kita laksanakan, yang akan dipandu oleh Bapak Abdullah, Sarjana Hukum selaku penghulu dari Kecamatan Muara Muntai. Selanjutnya acara adalah izin nikah yang akan dipandu oleh Bapak KUA dan Bapak Wali dari mempelai perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Mama yang saya cintai dan hormati. Dengaran ya? Dengaran ya? Salonnya tuh parakan sini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Mama yang telah membesarkan saya. Sejak dari kecil, mengasuh dan memelihara dan mendidik hingga dewasa sampai saat ini. Tentu sudah banyak melakukan kesalahan dan perbuatan yang selalu menyusahkan dan menyakiti hati Bapak dan Mama selama ini, baik perkataan ataupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang tidak pantas saya perbuat terhadap Mama dan Bapak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik dan bahagia ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mama dan Bapak. Bapak dan Mama yang saya cintai, di saat yang berbahagia ini, saya memohon izin, memohon restu untuk dinikahkan dengan kekasih pilihan hati saya, pria yang saya cintai, yang bernama Muhammad Hidayatullah. Saya mohon setulus hati, seikhlasnya, dan memohon ridho Bapak dan Mama. Semoga kelak kehidupan rumah tangga kami senantiasa rukun, damai, dan sejahtera.
sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hambanya berpasang-pasangan. Hai anakku Nur Iliyin Hamar, segala kesalahan dan kehilafanmu selama ini yang telah engkau perbuat telah Bapak dan Mama maafkan. Dan apapun yang menjadi harapan anakku Nur Iliyin Hamar, doa dan restu Bapak dan Mama selalu mengiringi kalian berdua. Semoga senantiasa kalian memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, serta dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi Bapak akan menikahkanmu dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Hidayatullah, putra dari Bapak Haji Jani. Pesan Bapak, apa yang telah Bapak berikan kepadamu, yang telah pengetahuan yang telah Bapak berikan kepadamu yang berguna, bermanfaat bagi kehidupanmu. Jadikanlah sebagai bekal hidupmu dalam membina rumah tangga. Jadilah istri yang solehah, berbakti kepada suamimu sebagaimana Nur Iliyin Hamar berbakti kepada Bapak dan Mama. Kami selalu akan berdoa untuk kalian berdua. Semoga dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang solehah dan dapat diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Cium tangan Mama dengan Abah. Mbak, kita restuin. Seorang laki-laki Muhammad Hidayatullah, semoga engkau bahagia membina rumah tangga hingga sampai akhir. Adalah prosesi akad nikah yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Abdullah selaku penghulu dari KUA Kecamatan Tabasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, berkumpul serta bersilaturahmi di tempat ini guna untuk mengikuti prosesi akad nikah antara saudara Muhammad Hidayatullah, putra dari Pak Haji Jarni, dengan saudari Nur Iliyin Hamar,
putra dari Pak Hamdi. Mudah-mudahan keduanya nanti bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian salat dan salam dan dua lagi diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Mas Muhammad Hidayatullah, pernikahan pada hari ini memang keinginan sampean sendiri? Tidak ada paksaan atau desakan dari orang lain? Tidak ada paksaan. Nikah adalah ibadah. Silahkan niatkan dulu di dalam hati kalian masing-masing. Cukup di dalam hati. Niatkan sengaja melaksanakan pernikahan pada hari ini karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Silahkan. Sudah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illahu La ilaha illahu al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa la hawla Wala hawla wa la quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sudah akan hidup kabelnya. Saya terima dengan yang kamu dengan mas tahu sekitar uang Rp221.000. Saksi, kata-katanya disepakati seperti itu atau ada yang ditambahkan atau ditambahkan di intinya? Terserah saksi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang berbahagia, salah satu di antara rukun nikah itu adalah minimal adanya 2 orang saksi. Dan kita pada hari ini insya Allah sudah sangat melebihi, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang hadir serta turut menyaksikan dan diwakili oleh Pak Johansyah dan Pak Khairan Nur. Oleh karena tanggung jawab saksi bukan cuma di dunia saja kan, tapi sampai ke akhirat kelak. Maka saya ingin bertanya dulu kepada sampean berdua yang mewakili saksi pada hari ini, sepengetahuan sampean berdua, antara Mas Muhammad Hidayatullah dengan Mbak Nur Ilian Hamar ini apakah ada hubungan darah? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian sepengetahuan sampean berdua, Mas Muhammad Hidayatullah dan Mbak Nur Ilian Hamar ini apakah ada atau masih terikat dengan pernikahan dengan yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Artinya tidak ada halangan bagi mereka berdua untuk melaksanakan akad nikah pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang berbahagia, sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sebelum prosesi ijab kabul kita laksanakan, kita awali dengan khutbah nikah. Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وقد رد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوج زين عليا بسلمه قد ظهر رضي الله عنه انه خاطب وقال وانا ترى اوسع وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطان المرهوب من عذابه وصوته النافذ امره بسمعه وعزته الذي خلق الخلق بقدرته وما يزرهم بأحكام وعزوا بدين وأكرموا بنياته صلى الله عليه وسلم
إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المظاهر سببا لهائك وآمرا وتقرضا أوشك بالأحد وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من البشر فجعله نسبا وصارا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء يثبت عنده الكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز المتقون فقد فاز عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي بها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Muhammad Hidayatullah dan Nur Ilian Hamad. Sebelum kita memulai prosesi ijab kabul, ingin dipesan sedikit saja sama sampai berdua yang akan melangkahkan kaki memasuki yang namanya sebuah rumah tangga. Untuk gerbangnya jelas ijab kabul. Selesai ijab kabul dilaksanakan, otomatis sampai berdua telah melangkahkan kaki memasuki yang namanya rumah tangga. Artinya banyak hal yang akan menjadi berbeda pada saat sampean masih sendiri dengan ada yang mendampingi. Kalau masih sendiri, istilahnya masih bisa semau gue. Tapi kalau sudah ada pasangan hidup, tidak bisa lagi seperti itu. Nah, kemudian yang mesti diperhatikan oleh wali dan mempelai laki-laki adalah sungguh beratnya pada saat sampai berdua bergenggaman tangan melaksanakan ijab kabul. Kenapa? Karena itu adalah perpindahan tanggung jawab. Jadi jangan dianggap sepele, jangan dianggap ringan pada saat seorang mempelai laki-laki menerima ijab kabul dari wali si perempuan. Karena ini adalah penyerahan tanggung jawab yang asalnya anak perempuan itu apapun yang dilakukannya kembali kepada orang tuanya, tetapi pada saat ijab kabul selesai dilaksanakan maka itu tanggung jawabnya kepada suami. Makanya sampai-sampai Rasulullah mengatakan seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang suami itu luar biasa. Kenapa? Tanggung jawabnya sampai ke akhirat kelak. Anggaplah misalnya seorang perempuan keluar rumah dengan membuka aurat, maka kembalinya bukan kepada orang tuanya lagi, tetapi kembalinya kepada si suami. Kalau suaminya tidak menegur. Nah kemudian untuk si wali
karena sampan telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada menantu, maka orang tua tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anak. Memberikan saran boleh, tetapi mencampuri itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena itu bukan keluarga kita, tetapi itu adalah keluarga anak kita. Ini kenapa saya sampaikan, karena banyak terjadi peristiwa perceraian karena terlalu campur tangannya orang tua atau mertua. Jadi kita sebagai orang tua cukup menjadi pengawas saja lagi, atau memberikan saran, tidak diperkenankan untuk mencampuri. Ini masalah pertanggungjawaban atau peralihan tanggung jawab. Nah, kemudian Mas Hidayatullah, pada saat sampean selesai melaksanakan ijab kabul, otomatis sampean yang menjadi nahkoda di dalam rumah tangga. Artinya sebagai seorang nahkoda, ya mesti punya pengetahuan lah bagaimana membawa rumah tangga dengan baik. Tidak paham, tanyakan kepada keluarga, belajar dari buku agama dan segala macam yang lain. Karena sampean sebagai pemimpin sekarang, dan sampean pasti diminta pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin nantinya di akhirat kelak. Kewajiban jelas, suami itu adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Lahirnya jelas, sandang, papan, pangan. Paham kan? Sandang apa? Pakaian. Saya lupa Habib siapa, saya lupa. Bilang beliau minimal dalam setahun itu 2 kali seorang suami itu membelikan pakaian kepada seorang istri. Saya lupa nama Habib. Beliau mengatakan seperti itu minimalnya. Kalau tidak mau susah, biasanya kan perempuan itu agak cerewet kalau masalah pakaian. Saya bisa menyebutkan ini karena istri saya seperti itu. Saya memberikan pakaian yang menurut saya bagus, lumayan mahal, tidak dipakai. Pas saya ke Tanah Abang, baju gamis dari bahan kaos cuma 35.000. Saya cuma beli 2, pulang ke rumah ngomel. Kenapa beli cuma 2? Nah, kan artinya keinginan manusia itu beda-beda. Artinya kalau memang udahlah kasihkan uang, silahkan dia. Ingat, sandang. Kemudian papan. Apa papan? Rumah, artinya tempat untuk bernaung. Itu adalah kewajiban suami. Belum mampu, udah kerjasama dulu sama-sama. Kalau mampu, silahkan. Minimal belum bisa beli rumah atau buat rumah, kontrak. Karena sampai harus pisah dari orang tua. Jangan di tempat mertua terus. Ya. Dan mertua juga jangan sampai anaknya tidak dibolehkan keluar dari rumah. Kenapa? Kalau tidak, mereka tidak akan pernah tahu berapa harga uyah, berapa harga fiksil. Artinya mereka tidak akan bisa belajar berumah tangga sendiri. Boleh, misalnya 4 bulan sampai setahun. Yang penting ada niatan untuk berpisah dari orang tua. Artinya bukan berpisah, kenapa? Karena untuk merasakan berumah tangga sendiri. Nah, kemudian jelas papan, kemudian pangan, makan. Ya, kita kebiasaan Indonesia minimal 3 kali sehari makannya. Nah, yang penting nanti jangan sampai tiap malam makannya di rumah makan. Ya. Nah, kalau tiap malam makan di rumah makan, habis rumah dimakan. Akhir bulan terjual rumah. Nah, itu lahirnya. Nafkah batinnya udah paham lah. Tapi yang sering ditinggalkan adalah pengetahuan agama kepada keluarga, itu yang sering ditinggalkan. Jadi batin itu bukan cuma hubungan suami istri di dalam kamar saja, tetapi memberikan pemahaman agama kepada keluarga itu juga kewajiban suami. Agar misalnya istri tidak tahu wudhu, kewajiban suami untuk mengajarkan. Istri tidak tahu sholat, kewajiban suami untuk mengajarkan. Nah, kewajiban istri apa? Umumnya sebenarnya apa yang menjadi hak suami, kewajiban istri. Apa yang menjadi hak istri, kewajiban suami. Kewajiban istri itu cuma 1,
melayani dan berbakti kepada suami. Itu aja. Jadi bukan kewajiban istri bertetapas. Tapi jangan sampai mendengar ibu-ibu kan hendak bertetapasan lagi. Bukan kewajiban istri untuk bermasak. Catering. Tapi ada tapinya. Kata Sayyidina Ali apa? Pada setiap butir gandum, Arab gandum lah kalau kita beras. Pada setiap butir beras yang dimasak, pada setiap helai pakaian yang dicuci itu ada amal pahala sedekahnya. Nah sekarang ibu-ibu bisa bayangkan lah, sekali masak tuh bisa lah menghitung berasnya semuk tuh. Kan bisa dibayangkan. Dalam Al-Quran jelas, setiap kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan. Belum lagi yang sampai 700, belum lagi apa mudha'afahnya yang berlipat-lipat ganda segala macam. Anggap dalam satu kali masak satu gelas, misalnya 1000 lah, 1000 biji, kalikan 10 kebaikan, kalikan 300 kebaikan, kalikan 700 kebaikan. Nah makanya sebenarnya seorang perempuan, dan salah satu hadis yang lain dikatakan, apabila seorang perempuan, seorang istri, dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan zakat, kemudian dia meninggal dunia dan suaminya rela dengan kepergiannya, maka si perempuan tersebut bisa memilih pintu surga yang ia kehendaki untuk memasukinya. Nah jadi ingat ibu-ibu dan mbaknya yang menikah, mbak Noyeli Ahmad, selama apa yang disuruh oleh suami dalam hal kebaikan, maka istri wajib taat. Apalagi kalau misalnya subuh dibangunin, dek subuh bangun bagian, itu wajib taat. Kalau bisa suaminya yang bangunkan, tapi kata-kata begini lah teman-teman. Tabalik bisa lah. Tabalik. Kadang-kadang yang agaknya kasihkan nonton bola, enak dulu aja. Ajakan buat. Nah, dalam hal kebaikan, atau misalnya, dek, mending baca Quran dulu lah sehalaman, habis itu hanya nonton sinetron misalnya gitu kan. Nah itu wajib taat dulu. Tapi kalau misalnya masih Hidayatullah madahin Mbak Inul, dek sukakan pan nomor tonggal di sebelah, nah itu kada boleh, kada wajib taat gini. Jadi dalam hal kebaikan wajib taat. Kemudian yang terakhir pesan saya sama Mbak Nur Ilin Hamar, andai kata nanti suatu saat di dalam pernikahan sampean berdua memiliki atau diberikan amanat oleh Allah anak, kemudian ternyata di dalam perjalanan kehidupan sampean berdua anak tersebut keras kepala atau keras hati, atau malahan suaminya yang keras hati. Nah maka si istri Mbak Nur Ilin Hamar ya, ingati sambil membasuh beras, tahu kan cuci beras ya, orang yang biasa masak tahu lah. Bacakan salawatnya 3 kali, salawat biasa, kemudian bacakan asma Allah ya Latif 3 kali atau sebanyak-banyaknya. Wasilahnya apa? Mudah-mudahan yang memakan apa yang sampean kerjakan itu memiliki kelembutan hati. Nah, itu cukup saya kira ya, pesan saya ya sebagai bekal lah untuk sampean berdua nantinya menjalani kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan akan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Coba sekali lagi. Saya terima nikahnya Nur Ilin Hamar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp221.000 tunai.
tangan kanan. Ini tangan kiri ikuti tangan mic. Hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengikuti dan menyaksikan prosesi tabur. Dan saya harapkan kepada para hadirin, pada saat saya nanti menanyakan kepada saksi apakah sah atau tidak, kemudian saksi mengatakan sah, tolong bacakan doanya dulu. Jangan bertepuk tangan dulu. Doanya yang pendek, barakallah. Yang panjang, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sudah hafal yang panjang, yang pendek. Yang penting doakan. Kemudian nanti pada saat saya menanyakan kepada saksi apakah sah, tolong yang lain jangan ikut ya. Cukup saksi yang berdua di depannya dulu. Kalau sudah berdua di depannya sah, ayo diumpati. Karena bingung penghulunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك معروف أو تسريح بإحسان أنكحتك وزوجتك. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad Hidayatullah, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak kandungku sendiri yang bernama Nur Iliyin Hamar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp221.000 tunai. Saya terima nikahnya Nur Iliyin Hamar dan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp221.000 tunai. Saksi. Barakallahu kita beli pulang lah, nah. Di belakang. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril wasatiriyatil wajhi miftah ibadil yasar. سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وصلى الأخيار على نعم الله إفضاله. اللهم بارك هذا العقد الميمون واجعل اتباعه على صديقية واحفظهما من مكائد الخلق والشياطين ووسع عليهم رزقا وارزقهم النسل الصالحات من البنين والبنات ولا تجعل بدنهما فتنة من جودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب محمد هداية الله بن هجرني ونور إلي الحمر بنت حمدك من لفت بين آدم وحواء واجمع بينهما كما جمعت بين إبراهيم وسارة بينهما كما لفت بين يوسف وزليخة واجمع بينهما كما جمعت بين موسى وصفوان بينهما كما لفت بين سليمان وبلقيس ولف بين قلوبهما كما لفت بين محمد صلى الله